Halo teman-teman, developer di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Bersama saya Ricky, selaku Strategic Partnership Business Development Manager dan Venture dari Microsoft Southeast Asia dan Asia Pac. Nah, hari ini kita pengen bicara, mau dengar cerita teman-teman gimana sih para developer gitu ya menggunakan teknologi imersif di Indonesia. Mungkin kita pengen dengar satu-satu, kita perkenalkan diri dulu kali ya. Dari Belinda mungkin. Oke, thank you ya Ricky. Hi everyone, thanks for having me today. Jadi aku perkenalkan sedikit tentang Titan Stack dan juga myself ya. Jadi kalau berkecimpung di dunia immersive tech itu sejak kapan sih? Again, I would say Titan Stack, we are one of the younger startups here. In comparison to the panels here ya. So the ideation of Titan Stack itu dimulai di tahun 2020. Obviously because of the pandemic ya, then the opportunity came. Kalau ditanya ceritanya gimana tuh, actually it was born out of a frustration karena hari itu kita semua stuck di rumah. I'm sure globally ya. Jadi it came out of a habitual thing that we do on a daily basis, dimana kita tuh ibaratnya harus grocery shopping. Nah kalau di rumah itu kan kita udah ada digital platforms, but we were wondering how do you take it to the next level? If only we can combine digital sama real world. It was just a simple thought, and then we dive into the world of immersive tech. Nah di situ mulailah aku dan partnersku di Jakarta semuanya di Indonesia ya. We then started to deep dive because one of my partners juga ada tech background, so we do have a CTO on board as well. Dan akhirnya dari situ kita mulailah fully operational di tahun 2021. Oke, thank you Belinda. Mungkin yang berikutnya, Sheni boleh cerita nih awal mula perkenalan diri, awal mula Agate memasuki dunia teknologi imersif itu seperti apa? Oke, makasih Ricky dan tim Microsoft for having me. Thank you banget. Saya Sheni dari Agate. Ya, kita start dari 2009. Dari dulu sampai sekarang pun kita memang fokusnya di games ya. Nah, kalau games itu kita mungkin karena kita startnya udah lumayan lama, jadi dari dulu tuh sebenarnya immersive teknologi juga udah ada. Tapi mungkin memang adoptionnya masih jauh lah dibanding sekarang gitu kan. Jadi back on 2011 gitu kita develop games AR gitu menggunakan handphone gitu untuk main badminton gitu. Jadi like a lot of things lah. Terus itu mungkin yang lebih ke AR-nya, tapi juga kita ada develop VR juga. Jadi VR dari mulai entertainment sampai yang untuk serious purpose lah, kayak untuk pelatihan gitu ya. Nah, terus tapi long story short sih sebenarnya dari awal kenapa kita start masuk ke games dan immersive teknologi ini karena kita ngerasa bahwa ya kita basically gamers gitu ya. Saya juga gamers, kita senang main games. Jadi kita pengen bikin games yang kita benar-benar bisa bangga dan juga orang lain bisa banyak yang main gitu. Jadi immersive teknologi itu betul-betul membantu supaya games itu bisa jauh lebih engaging lagi, bisa jauh lebih membuat orang ya immerse gitu ya terhadap si dunia gamesnya itu sendiri. Kalau Belinda tadi karena shopping problem mau bikin experience, nah kalau Sheni karena suka main game, lalu buat game imersif dan ditambah ada immersive experience atau gamification dari hal-hal yang serupa gitu, training dan lain-lain. Nah, kita ke Mas Ray nih. Rain, mungkin selaku XR evangelist dari Virtu, mungkin boleh diceritain Virtu itu apa dan awal mula masuk ke dunia teknologi imersif. Baik. So, yeah, happy to be here ya with Ricky, Siani, and Belinda gitu, sharing about this new technology. Kalau Virtu sendiri sebenarnya kita put ourselves as a technology consultant gitu ya. Jadi kita sebenarnya dabble in a lot of new technology gitu. And of course salah satunya ya immersive technology ini gitu. Dan kita mulai itu sebenarnya masuk ke immersive technology itu 2016 gitu ya, pas masih awal-awal banget tuh. Saya ingat banget tuh saya beli yang ini nih HTC Vive ini ya dari 2016 tuh saya begitu pakai itu kayak udah langsung kayak langsung ke convert lah istilahnya gitu ya, kayak wah ini is gonna be big gitu ya. Makanya dari situ kayak saya langsung menggebu-gebu gitu kayak oh ini di Indonesia nih harus adopt nih gitu ya. Jadi kayak saya ketemu banyak orang gitu tiap hari ngobrol, ini ada teknologi bagus nih, coba deh gitu ya. Nah tapi kita kebentur yang namanya mungkin tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi nggak ngerti gitu teknologi itu apa sih gitu ya. Terus kayak apalagi mungkin yang orang yang mungkin sudah berumur gitu kayak mungkin apa sih ini pakai di mata gini kok kayak game mainan gitu ya, konyol gitu mungkin gitu ya. Jadi banyak barrier of entry sebenarnya gitu. Makanya kenapa saya put ourselves as
as an XR evangelist gitu, karena dari 2016 sampai 2017 itu sebenarnya kita belum dapat klien gitu ya, tapi yang saya lakukan adalah saya sering kasih talk gitu ya, saya sering bikin kayak community gitu, mixed reality, virtual reality gitu. Jadi kita ajak dulu community, kita ajak dulu orang-orang untuk kenal dulu gitu, apa sih ini, terus kita bawa alat-alatnya gitu. Jadi kayak ini alat-alat berjibun ini juga kita sering bawa waktu itu pas event-event gitu, biar orang cobain, kenalin dulu deh gitu, main game gitu, mungkin do some kind of simple training gitu. The idea is that to get people to know and experience this technology first gitu kan. So business will come later sih menurut kita. Jadi kita put education first to the public in the beginning gitu sih mulainya. Jadi baru 2018 itu begitu market udah ready, kita pun juga udah ready gitu ya, karena kita juga udah develop dari 2016 gitu. Jadi makanya memang nggak bisa segampang itu ya untuk menggerakkan masyarakat di teknologi baru. Makanya kayaknya penting banget sih untuk kita apalagi di teknologi baru gitu ya, untuk memberi edukasi dulu gitu ke publik gitu. Makanya pakai title-nya evangelist gitu ya, karena pengen sebagai evangelist. Nah, Iya. ini kalau kita tarik dari 3 cerita teman-teman di sini, berarti sebenarnya teknologi immersive ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang benar-benar baru ya, tapi udah ada dari beberapa tahun lalu, bahkan dari 2011 kalau case-nya Sheni gitu ya. Microsoft sendiri pun juga udah mengembangkan teknologi mixed reality, baik HoloLens, Windows mixed reality, ataupun teknologi cloud lainnya yang support mixed reality juga udah sekian tahun gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nih sekarang, kita mulai masuk ke diskusi nih. Kalau orang Indonesia atau siapapun lah yang nonton ini pengen belajar tentang pengaplikasian dari teknologi imersif, itu harus mulai dari mana gitu ya, dan perbedaan dari teknologi ini dengan teknologi yang lain tuh perspektif kalian seperti apa sih? Oke, kalau untuk belajar ya menurut saya ya pengalaman tuh paling penting. Jadi mungkin modal nekat aja sih ya. Kayak mungkin saya pertama pun juga gitu ya, modal nekat juga gitu. Dimana yang penting cobain dulu aja gitu, just terjun aja gitu. Kadang-kadang kepala saya beberapa kali gitu, bukan cuma di immersive teknologi aja gitu. Kadang-kadang untuk teknologi baru, kadang saya belum pernah coding satu line pun di situ gitu. Tapi pas kita tekan kontrak itu saya bilang pokoknya 2 bulan lagi saya bakal deliver lah. Terus ya udah 2 bulan itu benar-benar mati-matian belajar baru lagi gitu. Dan sekarang ini enak banget ya, karena kayak misalnya Udemy gitu atau online course yang lain gitu, kita bisa beli dengan sekitar 100 ribuan gitu ya harganya untuk satu course, mungkin sekitar 40 jam gitu ya. Itu pelajarin aja sekitar 1-2 bulan tuh pasti udah fasih sih menurut saya gitu ya. Jadi saya dan tim pun juga sering gitu. Jadi kita tackle challenges baru dengan teknologi baru, kadang-kadang kita baru belajar ya sebulan 2 bulan gitu. Tapi intinya memang harus project based sih, coba aja bikin something, intinya dikelarin aja dulu sih gitu ya. Jadi kalau mau bikin something, karena yang biasa gampangnya tuh temptation-nya tuh untuk lompat-lompat, coba ini gitu. Tapi coba untuk selesain dulu gitu, jelek gak apa-apa gitu. Saya pun juga banyak banget project yang di folder hard disk saya gitu yang saya nggak bakal kasih lihat orang lain karena jelek banget gitu. Tapi ya that's kind of like the experience yang dibutuhkan gitu ya, untuk stepping stone untuk sampai ke sekarang gitu sih. Jadi ya intinya just go for it aja. Sekarang banyak banget course yang bisa dipelajari online dan sangat-sangat terjangkau gitu. Jadi bukan dimulai aja dulu, tapi dikelarin aja dulu gitu ya, Ren ya. Nah, itu juga benar banget. Kalau ke Sheni gimana nih? Pertanyaan yang sama ke Sheni. Tadi setuju banget sih yang Ren bilang ya, apapun sekarang di dunia ini kayaknya gampang banget ya, mau belajar apa juga ada gitu kan. Jadi apalagi kalau pakai teknologinya Microsoft gitu, kayaknya ada documentation untuk developernya udah paling lengkap deh gitu kan. Jadi nggak ada alasan nggak ada resource-nya gitu kan. Jadi mungkin kalau saya karena datangnya dari games, mau nambahinnya lebih ke mungkin ya sekarang lagi lebih hype lah ya teknologi imersif, dan tadi mungkin ya segala macam hype-nya sekarang lah. Tapi first thing first, sebenarnya apa sih yang bikin orang tuh betul-betul pakai si teknologinya, dan juga dia mungkin nanti ada platform on top of teknologi imersif, apa yang membuat orang termotivasi untuk stay dan keep using your product gitu. Jadi mungkin yang berbeda sama yang produk-produk games biasa gitu, atau mungkin aplikasi yang biasa adalah si
interface-nya kan juga beda ya. Maksudnya kalau sebelumnya kita di layar aja gitu ya, mungkin UI UX-nya juga udah banyak resource yang bisa dipelajari gitu. Gimana caranya di mobile interaction-nya supaya lebih enak, di desktop gimana. Dan ini beda lagi nih, dimana kita bisa mungkin kerennya kalau teknologi imersif mikirnya kayak Iron Man gitu ya. Jadi kita udah pakai like The whole sensor world. lebih banyak gitu, benar. Sensor lebih banyak itu kan new animal gitu ya yang harus dipelajarin. Cuman balik lagi sebenarnya the purpose is kita harus selalu asking ourselves how to motivate people to keep using our platform. Sedemikian pula di platform yang di teknologi imersif gitu sih. Keren. Active user kalau di game istilahnya, active usage gitu ya. Betul. Balik lagi pakai terus gitu kan. Nah kalau Belinda gimana perspektifnya? Title Stack itu kan tergolong baru ya, tapi how we launch to the market itu a little bit different strategy, but I would say we came at the right time. Pas pandemic langsung boom gitu ya, jadi very proper timing. Nah kalau di Title Stack itu kita uniknya adalah focusing heavily on web-based AR. Jadi itu dimana kalau misalkan cara pembelajarannya tuh gimana? Of course, the beauty of digital and technology right now these days, everything is open source. Itu yang mungkin aku kasih satu first and foremost. Seperti Rain dan Shani bilang tadi, banyak sekali yang bisa dibelajar. The information is available there. Tapi yang pasti sama juga purpose driven. Sekali coba yang namanya trial and error itu banyak sekali ya. Di tim kami tuh all our developers juga, waduh, tiap hari tuh very agile and they adapt very fast. Dan juga kalau secara programs, everything that you have in terms from Microsoft juga, itu on a day-to-day basis memang sangat berguna. Jadi all of it, menurut saya kalau misalkan in terms of how we actually learn about the technology, udah pasti banyak research, banyak R&D, banyak trial and error, tapi juga at the end of the day, goalnya itu apa. Dan juga menambah tadi dari Shani ya, how do you make users engage, sama kayak di industri kita, karena fokus kita itu banyak sekali saat ini di services where we cater to a lot of large enterprise ya. Misalkan how do you storytellnya tuh dapet nggak ke audience-nya gitu, and then dari situ datanya juga kita pull, then we learn from there, and then how do we make it better in terms of the user flow, user journey, karena kan ini sesuatu yang sangat baru ya, immersive tech ini terutama di Indonesia. Jadi it's sort of pulling all the data and all the codings, combining it together, and then another layer adalah gimana cara kita mengkomunikasikan immersive tech ini ke market dengan cara yang nice to digest and easy to digest. Jadi akhirnya mereka tuh jadi curious, which is a very good thing ya, karena dari situ menurut saya konsumennya itu jadi lebih tertarik, dan juga nanti lebih banyak komunitas dan juga talent yang makin tertarik untuk belajar di dunia ini gitu. Wah, keren nih. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mau memulai, teman-teman juga bisa masuk ke Microsoft Learn gitu ya, microsoft.com/learn, itu semua accessible, gratis, bisa masuk di sana, cari aja immersive atau mixed reality gitu ya. Nanti teman-teman bisa akses, ada hands-on lab-nya. Nah, kita jump ke pertanyaan berikutnya. Berhubung waktu kita terbatas, kita langsung masuk 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah 2 bagian terpenting dari infrastruktur immersive teknologi ini apa? Orang yang bilang yang penting nanti harus 5G, internetnya kenceng. Ada yang bilang harus 3D, ada yang bilang harus headsetnya gitu kan, mixed reality headsetnya atau apa gitu. Kedua adalah kalau bisnis atau industri mau masuk ke teknologi imersif, kasih contoh dong use case-nya seperti apa, supaya teman-teman di sini audiens bisa dapat gambarannya. Mungkin ini mau nanya dulu, kalau yang infrastruktur ini apakah untuk technical infrastructure atau can be anything? Can be anything. Oke. Kembali lagi dari sudut pandang kami dari industri entertainment ya terutama. Itu dari sisi designer sih. Designer ini bisa berarti UX designer, game designer, atau product designer gitu ya. Yang kembali lagi membuat tadi yang seperti Belinda mention juga, gimana supaya si produknya ini tuh easy to access to from by everyone gitu kan. Karena ya tadi teknologinya baru, bendanya juga baru, gadgetnya gitu kan. Jadi pasti butuh extra miles lah untuk bikin orang tuh gampang untuk pakai gitu kan. Terus kalau business use case yang sekarang udah banyak dilakukan yaitu retail brands. Retail brands itu banyak yang udah mulai duluan gitu head on ke teknologi imersif, di mana orang itu apalagi sekarang pandemi ya kembali lagi di mana
barrier banget lah untuk orang tuh datang ke toko brand gitu kan. Nah, gimana kalau kita bring the brand experience to the users homes ya through the teknologi imersif ini gitu. Mungkin itu sih, jadi ya segala macam kita bisa go crazy lah with the teknologi imersif kan, karena everything is virtual ya, betul-betul bisa kayak mungkin di another film itu, aduh lupa namanya, filmnya Leonardo DiCaprio tuh loh, Inception. Inception. Kan di super atau crazy lah. Ready Player Ready One. Player One. Oke. Iya. Ya, jadi bisa go crazy Retail. lah gitu. Mungkin itu sih kayaknya. Retail dan mungkin tadi industri apapun, tapi skenario-nya training kali yang tadi sempat Jenny mention gitu ya di awal. Mungkin Betul. bisa nambahin dari Belinda atau Rain. Belinda dulu kali mungkin. Kalau dari aku yang important tuh infrastructure apa? Of course, everyone agrees network is very important. Network tuh ada many things ya. 5G, hopefully Indonesia udah totalitas lancar very soon. That would help us a lot, I think ya, for everyone here. Number two, network secara the data, the cloud computing, which of course Microsoft has ya. Jadi itu udah pasti penting. Hardware and software obviously is also very important karena that's the backbone of everything that we do here in our industry. Tapi on the other layer, menurut aku tuh yang penting apa? Definitely the creation of the platform, of the content, and then deployment-nya, and then after that dissemination, udah gitu after experience-nya gimana at the end of the day ya kan untuk si marketnya gitu. Jadi secara infrastruktur itu menurut aku yang penting. Nah yang kedua tadi untuk use case itu apa sih? Kalau kita karena lumayan cepat ya growth-nya as a company, banyak sekali demand. Kalau kita lihatnya lebih angle, ini company itu butuhnya apa sih? So one of the interesting use case, misalkan we give an example ya, pada saat si klien itu mau membuat produk, contohnya, misalkan dia mau bikin packagingnya, mau bikin kemasannya, daripada kalau zaman tradisional itu kan kita ngeprint, check, everything is very physical, which is manual labor banyak, lalu udah gitu printingnya ada cost-nya, lalu bolak-balik secara timingnya itu nggak efisien. Nah dengan Baru adanya nggak go immersive green. tech ini, betul, nggak sustainable, sustainability hilang ya, so everybody's trying to go green. Nah jadi kalau sekarang tuh a very good use case that we have adalah kita create, secara AR misalnya, and then you can actually see how the product looks. You can actually revise it as many times as you want, tapi you cut the time and the cost as well. Nah dari situ setelah ada data yang di-pull, misalkan dilakukan survey, yang mana yang oke nih, contohnya secara kemasannya. Then from there baru actually you produce. Jadi itu one of the interesting use case. Then from there we take it to the next level. Pada saat si produk launch, how do we utilize immersive tech? Nah, storytellingnya masuk lagi nih, dimana kita launch to the market, make a very nice, for example, if it's campaign, then it gets closer even more to the community. Dan dari situ di-connect lagi, bisa langsung online beli untuk si klien happy, untuk si konsumen juga happy, very efficient. So that's from our side ya. Jadi product development sampai ke launchingnya gitu ya. Yes, betul. Keren. Kalau Rain gimana Rain? Perspektifnya Rain? Oke, mungkin dua elemen ya, not really infrastructure, mungkin UX, basically the experience of the app itself, and then the form factor of the device lah. Itu mungkin menurut gue dua hal itu ya. Jadi pertama kalau dari UX gitu, karena kita ngeliat ini adalah Ciani juga udah sempat bilang gitu, ini adalah teknologi baru gitu. Kadang ini bisa dibilang uncharted territory gitu. Kadang kita nggak tahu desain yang bagus itu kayak apa, karena nggak ada project yang bisa kita refer kadang-kadang gitu ya. Jadi sangat-sangat luas sekali yang bisa kita cobain gitu. Jadi terus teknologi immersive gini ya, karena 360 gitu kan, semua senses kita benar-benar di trigger gitu. Jadi kadang yang susah itu kayak ada dua sih. Pertama, gimana cara bikin orang fokus gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bikin experience gitu, padahal lebih buat pelatihan alatnya, tapi dia malah mainan linggisnya karena kelihatan oh ini kok realistik sekali ya gitu. Jadi dia malah sidetrack nih gara-gara ini. Nah ini kita harus hati-hati kadang-kadang gitu ya. Jadi kadang kita harus bikin experience itu jelas gitu. Apa sih objektifnya mereka gitu kan. Nah yang kedua dari UX-nya sendiri, mungkin kayak dari sisi mantra kita adalah it doesn't have to be realistic, but it has to be believable gitu. Jadi dimana kita ngelihat itu grafik ya, of course kita nggak bisa bandingkan dengan tadi yang bisa bilang Ricky bilang Ready Player One gitu ya. Kita belum, we are not there yet gitu kan. Tapi gimana ya kita masih tetap bisa gitu bikin ya, dari mungkin dengan penambahan sound, dengan penambahan haptic feedback, dengan visual feedback gitu, dengan cara peletakan UI di sana sini gitu. That's
really create the impression that okay, I believe that this world is real. Although you see that okay, this is not really realistic. Mungkin shadow-nya nggak kurang bener gitu. Mungkin kalau ini kotak-kotak banget ya gitu. Tapi once you experience those things gitu, you will still stay in this bubble of immersive yang sebenarnya sangat-sangat delicate gitu ya, dan you can still keep going and deliver your experience seamlessly lah gitu. So UX menurut gue sangat-sangat penting. Terus kalau dari sisi form factor gitu ya, kalau klien ya sangat nyobain 1-2 menit itu kelihatannya enak gitu ya, tapi di real world use case itu kadang-kadang kita harus pakai itu kayak 20 menit, 30 menit, mungkin lebih gitu kan. Jadi it's really a big improvement and really leaps and bounds from the other competitor juga gitu. Kita ngelihat kayak wah ini enak banget ya, makanya udah tinggal di dial gini udah langsung plug, tinggal pakai, nyalain, udah langsung habis itu udah bisa langsung feel the experience gitu. Jadi kita ngelihat form factornya enak, dipakai lama pun juga nggak terlalu sakit gitu ya, nggak berat di hidung, nggak neken kepala atau gimana gitu. Jadi form factor menurut kita itu adalah yang kedua yang penting. Kalau use case ya, mungkin kalau satu yang bisa kita share juga dari past experience itu kalau mungkin untuk training sih, karena kita memang paling banyak tuh di training gitu ya. Nah kemarin kita sempat ada kerjasama juga dengan Angkasa Pura gitu, jadi Bandara Soekarno Hatta gitu untuk pelatihan firefighternya dia gitu ya untuk di lapangan terbang gitu. Nah ini mungkin bisa use case yang menarik sih menurut kita, karena pertama kalau kita pelatihan di bandara itu nggak gampang ya, karena pesawat pasti walaupun pandemik begini ya udah jarang yang travel, tapi tetap aja cargo plane kan tetap masih keluar masuk nih gitu. Jadi untuk pemadam kebakarannya pakai lapangan terbangnya itu nggak bisa gitu kan ya untuk latihan beneran gitu. Tapi mereka dituntut kalau ada kecelakaan mereka harus cepat gitu kan. Jadi ada diskrepansi ya gitu ya. Jadi kadang kayak kita biasanya tackle that kind of issue gitu. Jadi dimana training yang almost impossible maybe to be simulated in the real world situation gitu, we bring that into virtual reality gitu. Jadi dimana sekarang dengan menggunakan VR gitu kita bisa gitu bikin pelatihan, ada kapal ada pesawat kebakaran gitu misalnya, terus mereka bisa keliling-keliling seenaknya di lapangan terbangnya, jadi mereka bisa familiar gitu, karena di situ bukan kayak kita bilang oh di misalnya di Jalan Majapahit ya gitu kan, di situ nggak ada, di situ pokoknya ada kecelakaan di 7B misalnya gitu kan. Jadi dimana mereka harus tahu langsung oke, saya di sini 7B itu berarti di situ gitu. Jadi itunya tuh sangat cepat sekali harus ya reaction time-nya. Jadi dimana menurut kita this kind of training yang nggak bisa direplicate di real world and really expensive if you really do it in real world, itu biasa yang kita selalu tackle and we offer the digital twin solution lah gitu in virtual reality. Yeah. Thank you. Tadi sebelum mulai juga saya baca medium tulisannya Rain juga sempat share satu video gitu ya di tulisannya yang tentang training simulasi kebakaran ya, simulasi terorisme. Ya kan, yang kita harus keluar dari building, menghindari api segala macam. Wah seru juga nih saya lihat videonya gitu. Dan Microsoft kemarin ada satu use case yang menarik juga, kita ngebantu dokter untuk melakukan operasi remotely gitu ya, beda negara, beda benua, bahkan nanti teman-teman bisa cari di berita gitu ya. Nah mungkin sebagai penutup ya, karena waktu kita sangat terbatas sih walaupun obrolannya sangat seru, kalau boleh masing-masing 1 menit pesan untuk para developer yang baru mau mulai gitu ya, atau yang sudah mulai atau baru mau mulai, pesannya apa nih gitu. Kalau kalian mau promosi untuk rekrutmen juga silakan gitu ya. Ya boleh, mungkin dari Belinda dulu, ayo. Oke, thank you. Kalau pesan saya sih sebenarnya short and sweet ya. Udah pasti jangan give up dan never lose your curiosity, karena sebenarnya ini di dunia yang sangat baru seperti Shani dan Mas Rin tadi bilang. So always do your research and never give up, and just be diligent and disciplined in actually doing a lot of trials and errors. At the end of the day, pas udah codingnya udah dapet, programnya dapet, pasti udah seneng banget tuh rasanya. Dan also yes, the talent pool in Indonesia for this industry, frankly speaking, is very small. So I think many of us here are looking for talents, including us at TitanStack. Jadi kalau misalkan ada yang penasaran mau belajar, at the same time juga rise and grow with us, of course, I think everybody here is looking for talent. And kita kembangin talent juga di Indonesia ya bersama-sama. Thank you Belinda. Shani gimana? 1 menit. Oke.
Mungkin kalau ini tadi pesannya terutama untuk developer yang baru mau mulai coba gitu ya. Mungkin balik lagi ke tadi statement saya sih. Maksudnya teknologi is one thing gitu, itu penting banget buat advance everything. Tapi kita jangan, tadi mungkin Marina bilang coding, oh senang gitu ya. Saya dulu juga programmer, sekalinya coding terus jalan tuh senang banget gitu. Tapi itu tuh baru first thing doang gitu. Karena kita harus berpikir how people will use our product, how this will give impact to a lot of people gitu. Jadi usage-nya itu harus dipikirin. Mungkin kayaknya penyakit programmer dari dulu sampai sekarang kayak mungkin masih mirip ya, di mana mikirnya tuh teknikalnya dulu, jalan tapi kalau jalan tapi nggak ada yang pakai kan ya buat apa gitu. Jadi kita harus pikir selalu how this product that we develop will be meaningful gitu to a lot of people. Mungkin gitu sih. Rain, gimana Rain? Oke, kalau gua ya dari mungkin ada sedikit sisi bisnisnya juga walaupun developer gitu ya. Pasti kan you have to market your work gitu ya. Jangan terlalu khawatir sama kompetisi sih ya, karena pertama ini sangat-sangat blue ocean banget gitu ya, immersive technology ini. Kalau kita sekarang aja udah berantem gitu ya, anggap aja kayak kita nemu dunia lain yang sama persis kayak sekarang, tapi rebutan Pulau Seribu gitu ya. Jadi di mana kayak banyak banget sebenarnya ruang untuk kita bisa berkembang gitu. Dan kita pun juga internally kita celebrate gitu ya kalau ada yang di dunia kita juga oh dia sukses di mana gitu. Karena itu bakal membantu keseluruhan di immersive technology ini untuk berkembang gitu ya. Karena ini masih sangat-sangat baru dan sangat bagus sekali mungkin kalau kita bisa kolaborasi juga dengan yang lain gitu. Jadi again gak ada gunanya juga kita terlalu terlalu sekretif gitu ya, atau terlalu kayak kompetisi gitu ya. Di sini adalah zaman kolaborasi dan again sangat-sangat green sekali. Jangan khawatir lah gitu. Ini kesempatan banyak sekali, silahkan melaju semaunya Anda lah in a way gitu ya, tanpa harus peduli yang sekelilingnya dulu lah gitu. Seperti yang lain juga, kita pun juga sebenarnya lagi hiring juga gitu ya. Jadi kita pun dari 2020 udah mulai build our own so-called microverses gitu lah. Jadi sekarang pun kita juga mulai build our own metaverse juga gitu ya. So this is where I think we see all of our technology that have been developing for the past 4 or 5 years is really come together in a really like one giant package sih. Jadi kita we are really looking forward to delivering this product this year lah gitu. So kalau memang ada yang tertarik boleh kontak kita. Ya, thank you. Jadi sebagai pesan penutup gitu ya, kalau saya summary ada 2 yang saya tangkap tadi, 3. Satu, menurut Rain ini sangat blue ocean, which is everyone here is agree gitu ya. Bahkan Microsoft aja tahun lalu baru launching Microsoft Mesh gitu ya, yang hopefully soon to be public preview, is going to be a platform for everyone to build your own immersive experience gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, dari sisi bisnis, empathy ya, yang tadi saya tangkap, empathy, make sure apa yang kita buat immersive ini tuh bisa dipakai sama orang lain, sama bisnis, sama user gitu kan. Yang ketiga adalah growth mindset, untuk terus belajar, terus mengembangkan diri kita gitu ya, supaya setiap ada teknologi baru, ayo kita jangan kalau kata Rain tadi, jangan mulai dulu tapi selesaikan dulu satu gitu paling ya. Dengan itu saya mau tutup diskusi yang sangat menarik hari ini, tapi karena terbatas waktu kita harus tutup. Terima kasih Rain, Sheni, dan Belinda udah bersedia hadir di sini. Jangan lupa tonton terus acaranya sampai selesai, dan thank you. Bye guys. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you ya.